Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kristalisasi kita. Sudah masuk kitab surat 2 Yohanes ya. Ini hanya satu pasal pendek sekali, tapi Saudara, kita harus melihat dulu tulisan-tulisan Yohanes ini konteksnya bagaimana. Karena kalau kita tidak mengetahui konteks daripada surat Yohanes, kita tidak akan mungkin memahami seluruh kata-kata, mengapa dia berbicara begitu dan sebagainya. Jadi saya mau memulai dulu ya dengan satu istilah penatua di sini, sambil membandingkan dengan istilah penatua itu yang dipakai Paulus dan dipakai oleh Petrus, supaya nanti kita melihat dari sini ketahuan konteksnya ya. Istilah ini membukakan sebenarnya apa konteks atau latar belakang kejadian sehingga Rasul Yohanes ini menulis ya kitab-kitabnya ini. Perhatikan di sini dari penatua. Surat 2 Yohanes ya, ayat 1. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Nah, saudaraku, istilah penatua itu dalam istilah Yunaninya ada dua. Ada yang presbuteros, itu artinya tua, artinya dewasa, ya udah matang ya. Ya, sudah matang, sudah dewasa, sudah dalam pengenalannya akan Tuhan, itu dibilang presbuteros. Kemudian satu lagi episkopos. Epi itu di atas, kalau skopos itu melihat. Jadi artinya itu melihat dari atas, seperti penatua itu kan menggembalakan itu kan, karena gereja mula-mula itu digembalakan oleh para penatua. Tidak ada yang sekarang di dalam dunia kekristenan kan sistem gembala sidang, itu kan sekarang sudah jatuh. Gereja menjadi ribuan organisasi. Jadi ada gembala sidang ya. Dulu enggak ada gembala sidang itu. Karunia atau gembala ada, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar itu ada memperlengkapi, tapi bukan dia duduk dalam posisi mengatur. Bukan begitu. Yang mengatur itu dulu itu para penatua itu diberikan katakanlah otoritas rohani untuk menggembala, mengatur domba-domba itu. Jadi penatua itu ada yang ya tentu dia presbuteros, artinya dia tua, udah dewasa. Kemudian episkopos, dia melihat dari atas bagaimana domba-domba ini perlu dilihat. Karena dia nanti kalau dari atas kan gampang melihat serigala datang atau perampok, pencuri itu dia bisa melihat. Nah, di situ jadi presbuteros itu orangnya yaitu dewasa, sementara episkopos itu fungsinya. Dalam menggembala dia melihat dari atas itu. Nah, istilah ini kalau Petrus, gereja komunitas Petrus, kan ini beda ya, komunitas Petrus, komunitas Paulus, dan komunitas Yohanes ini yang mau saya sampaikan ini. Komunitas Petrus itu adalah komunitas khusus bangsa Yahudi. Jadi gereja karena komunitas Petrus dan Paulus ini beda. Karena dalam 1 Korintus 11 itu yang masalah perlindungan kepala, Paulus bilang begini, kami maupun jemaat-jemaat Elohim tak punya kebiasaan seperti itu. Jadi kami dengan jemaat Elohim ini beda. Yang dimaksud Paulus jemaat Elohim ini komunitas Petrus. Jadi komunitas Petrus itu batasnya bangsa. Dipimpin oleh para rasul dan para penatua. Ya. Memang ada yang dewasa, lebih dewasa ya, tentu Petrus awalnya. Kemudian kita melihat Yakobus ya, saudara Tuhan Yesus. Nah, selain itu mereka dibantu juga oleh ada 7 orang yang mengatur keuangan khusus ya, karena supaya rasul ini fokus kepada doa dan firman. Mengatur keuangan karena di zaman itu uang dikumpulkan untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang janda-janda, orang miskin, orang berkekurangan ya, bukan untuk dipakai untuk pelayan firman. Enggak ya, pelayan firman itu hidup dengan iman, atau kayak Paulus dia bisa punya usaha ya. Jadi penatua di komunitas Petrus itu memiliki otoritas lah yang jelas lah, otoritas rohani ya.
Karena itu ketika Anania Safira coba-coba dia menipu, dia menjual ladang, kita tahu ceritanya itu, Petrus bilang, kau sebenarnya bukan menipu manusia, kau menipu Roh Kudus. Nah, otoritasnya jelasnya orang itu mati langsung. Ini maksudnya posisinya, kondisinya seperti itu. Kemudian komunitas Paulus itu beda lagi. Paulus itu menginjil ya, membangun jemaat-jemaat ya, dan menetapkan para penatua itu per kota biasanya. Kan dulu kota kan sederhana aja kok, Filipi, Tesalonika ya, Korintus ya, kota-kota itu. Nah itu Paulus pilih para penatua untuk menggembalakan jemaat yang ada dengan dibantu para diaken. Selalu jamak bentuknya, tidak pernah itu tunggal gitu ya. Gembala sidang nggak ada ya, tunggal. Selalu jamak ya. Demikianlah komunitas Paulus yang terdiri dari, dia sebenarnya nggak lagi membedakan non Yahudi itu sama aja sudah ya, karena dia itu menjadi satu tubuh, disatukan ya, menjadi satu manusia baru. Kemudian ini dia Rasul Yohanes ini. Kalau dia bilang penatua itu tidak sama seperti penatua dalam konteks komunitas Petrus maupun penatua dalam konteks komunitas Paulus. Ya. Mereka ini penatua-penatuanya masih memiliki otoritas rohani yang jelas, ya, punya otoritas rohani yang jelas lah ya dalam menggembalakan domba-domba. Sementara Rasul Yohanes tidak. Karena gereja sudah jatuh di dalam zaman Rasul Yohanes. Jadi itu kan Rasul Yohanes melayani sekitar tahun 90 atau barangkali 95. Udah sangat tua sekali Rasul Yohanes itu. Di daerah Asia Kecil yang ada 7 gereja yang dikirimi di surat kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu. Ada di situ kan Sardes, Tiatira, Efesus ya, Laodikia dan sebagainya. Nah, itu tahun 90 ini sebenarnya Petrus dan Paulus sudah mati di dalam martir ya. Menurut tradisi Petrus disalib kepala di bawah, Paulus dipenggal kepala oleh Kaisar Nero tahun 67 Masehi. Nah, baru kemudian tahun 70 Yerusalem dihancurkan, Yohanes sudah keluar melayani di sekitar Asia Kecil itu, Turki sekarang ini ya, daerah Turki yang sekarang ini. Nah, kondisi gereja pada waktu itu sudah jatuh seperti dinubuatkan Paulus di sini ya. Paulus sudah bicara itu kepada para penatua di Efesus, ya bicaranya di Miletus. Dari antara kamu akan ada beberapa orang yang dengan ajaran palsu menarik murid-murid. Artinya gini, murid-murid tadinya di bawah otoritas Roh Kudus. Karena gereja mula-mula itu total di atas otoritas Roh Kudus. Ada 70 kali istilah Roh Kudus, bisikan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus melarang, penuh Roh Kudus sebagainya. 70 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul yang hanya 28 pasal itu. Jadi walaupun ada rasul-rasul itu, ada para penatua, ada diaken, tapi semuanya dipimpin, diatur oleh otoritas Roh Kudus. Itu jelas. Kemudian Paulus bilang, dari antara kamu kepada para penatua itu, ada beberapa orang nanti akan dengan ajaran palsu tentunya, tarik murid-murid kepada dirinya. Itu artinya merampas otoritas Roh Kudus itu. Sama seperti Jezebel merampas otoritas suaminya Ahab dengan cara waktu kasus Nabot itu ya, kebun anggur Nabot itu, dia stempel raja, dia yang pakai itu untuk maksudnya sendiri. Memang kelihatannya maksudnya mendukung suaminya Ahab, tapi bagaimanapun itu namanya merampas. Ya, merampas otoritas raja, ini para pemimpin palsu ini yang akhirnya memecah tubuh Kristus itu, ini dia merampas otoritas Roh Kudus atas murid-murid. Jadi sekarang otoritas murid-murid itu di tangan para pemimpin ini. Murid-murid nggak lagi mengikuti pimpinan Roh Kudus secara langsung, tapi dia mengikuti para pemimpin. Ini yang terjadi dalam dunia kekristenan saat ini. Nah, kondisi di dalam masalah di dalam konteks Yohanes sudah terjadi seperti itu, walaupun mungkin bari benih-benihnya itu. Misalnya, jadi kalau misalnya di dalam 3 Yohanes ini ya, ada dibilang di situ seorang yang namanya Diotrephes. Diotrephes ini tidak mengakui otoritas atau kepemimpinan, katakanlah begitu ya, Rasul Yohanes dan timnya.
Bahkan dia mengucilkan orang-orang yang ini, karena Diotrephes itulah orang-orang yang merampas otoritas Roh Kudus atas murid-murid, sehingga murid-murid mengikuti Diotrephes ini. Ini Diotrephes orang yang ingin terkemuka, ingin nomor satu dalam tubuh Kristus ini. Ini memang rohnya ini, roh ingin nomor satu, roh ingin berkuasa, roh ingin jagoan istilahnya dalam tubuh Kristus. Itulah dia roh Diotrephes yang akan memecah tubuh Kristus dan akan membawa murid bukan kepada Roh Kudus, tapi kepada dirinya sendiri. Jadi dalam konteks Yohanes, gereja sudah jatuh. Ya, itu tahun 60. Barangkali Paulus bicara itu sebelum dia ke Yerusalem, itu perjanjian ketiga. Dia ditangkap, dia di penjara Roma itu aja 62 sampai 64 ya, berarti dia di Kaisaria 2 tahun 60 berarti kan. Nah, barangkali sekitar tahun 59 itulah Paulus bicara. Ya, aku tahu dari antara kamu akan ada orang-orang tarik murid-murid kepada dirinya dengan ajaran palsu. Tahun 90-95 sudah berkeliaran lah dalam gereja itu di Asia Kecil itu, ajaran Jezebel merampas otoritas suaminya itu, ajaran Bileam, dagang. Para pemimpin biasa itu, dagang itu ya. Dia jual firman atau dia jual karunia, dia jual apapun juga untuk dapat duit, memperkaya diri dari pelayanan ya. Bileam maupun Nikolaus itu yang struktural, itu memasukkan hierarki dalam gereja. Itu makanya ada gembala sidang, ada wakilnya, ada bendahara, sekretaris, apa. Itu garis-garis itu dalam organisasi itu garis komando, itu otoritas itu. Garis otoritas, bukan garis otoritas Roh Kudus, bukan. Itu otoritas manusiawi ya. Nah, kondisinya dalam konteks surat Yohanes ini sudah begitu. Jadi kalau Yohanes bilang dari penatua, saudara jangan membayangkan dia memiliki otoritas, sama seperti kalau orang bicara kalau penatua di Yerusalem atau dalam konteks komunitas Petrus maupun komunitas Paulus, beda. Ini makanya ya saudaraku, kita harus paham dulu ini jelas ya, bahwa di zaman Rasul Yohanes sudah mulai gereja sudah jatuh, sudah berkeliaran ajaran Jezebel, Nikolaus dan Bileam, dan sudah ada banyak pengucilan. Sama Rasul Yohanes pun dikucilkan di Pulau Patmos karena firman Tuhan. Rasul Yohanes beritakan firman Tuhan dan dia dikucilkan. Nah, saudara makanya melihat dalam surat Yohanes ini 1, 2, 3-nya ini tidak pernah surat itu ditujukan kepada satu jemaat tertentu, enggak. Karena Rasul Yohanes tidak punya otoritas lagi atas satu jemaat tertentu. Enggak ada. Ini surat 1 Yohanes itu adalah surat umum. Dibagikan kepada barangkali seluruh daerah atau provinsi Asia Kecil itu. Surat umum, barang siapa, kami beritakan firman hidup, dan barang siapa yang menerima ini mendapatkan koinonia dengan kami. Dan koinonia kami adalah dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Kira-kira begitu. Jadi koinonia dalam arti termasuk otoritas itu sudah tidak ada lagi. Yohanes itu tidak memiliki secara keseluruhan. Ya. Jadi 2 Yohanes juga ini surat bukan kepada gereja dalam arti kayak Paulus kepada gereja di Filipi, kepada gereja di Tesalonika, kepada gereja di Korintus. Ya, walaupun otoritas Paulus sempat digoncang di Korintus karena ada guru palsu, ya, rasul palsu, tapi dia secara umum dia memiliki otoritas atas jemaat itu. Otoritas rohani ya, jangan mikir otoritas organisasi itu, otoritas manusia. Ya. Nah, jadi di sini pribadi surat Yohanes ini ya. Pertama dia surat 1 Yohanes surat secara umum, 2 Yohanes kepada seorang ibu dan anak-anaknya, ya keluarga lah kita bilang begitu ya. Dan surat Yohanes yang ketiga kepada pribadi, ada Gaius, ada Diotrephes yang di ini. Cuma ini surat secara khusus kepada Gaius ya. Tapi disinggung Diotrephes kelakuannya, dan juga ada Demetrius yang juga seorang yang baik di sana. Jadi sudah lihat dulu ya situasi dan kondisi, konteksnya, lebih kerennya gitu ya. Konteksnya surat Yohanes ini. Jadi nanti kita akan bisa tahu kenapa Yohanes ini mengingatkan ini saling mengasihi. Ya. Dikatakan di ayat yang ke ini ya. Dan ini bukan perintah baru, hanya diingatkan aja. Ayat 5 ya. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru,
bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, nggak baru lagi. Supaya kita saling mengasihi. Mengapa harus diingat-ingatkan lagi begitu? Ya. Karena kondisinya, konteksnya Rasul Yohanes itu gereja udah jatuh dan orang-orang banyak Diotrephes yang mengucilkan, ya, tidak mengasihi saudaranya. Makanya kalau dalam surat 1 Yohanes jelas sekali Rasul Yohanes bilang kalau orang nggak mengasihi saudaranya itu pembunuh. Dicontohkan juga mengenai Kain dan Habel. Kain dengan Habel itu saudara, itu satu bapak itu, Adam. Ya. Tapi si Kain ini jahat ya. Ini juga Kain bukan orang yang nggak beribadah, dia memberikan persembahan. Hanya karena jahat nggak beriman ya ditolak oleh Tuhan. Jadi kita harus melihat kenapa Rasul Yohanes bilang kita harus saling mengasihi. Ya karena di dalam zaman itu sudah nggak bisa dibilang nggak ada kasih lagi, dalam arti sudah saling sikut menyikut lah. Ya namanya juga udah ingin menjadi terkemuka ya. Dalam organisasi, dalam lembaga, ya saat ini juga lah ya. Jujur aja lah ngomong dalam saat ini, dalam organisasi saat ini, dalam dunia kekristenan. Emangnya ada kasih dalam pengertian seperti yang Alkitab bilang ini? Nggak ada. Ya, yang ada tuh karena memang dalam dunia kekristenan, dalam lembaga begini kan posisi dan uang. Betul nggak saya ngomong begitu? Jangan dibilang, saya sakit hati menghakimi. Enggak. Saya juga pernah nikmatin begitu 40 tahun lebih, saya udah 43 tahun saya dalam melanglang buana dalam dunia kekristenan ini. Jadi saya tahu lah. Saya enggak benci sama orang itu, enggak sakit hati, enggak, tapi saya mengatakan apa adanya sesuatu, kebenaran. Bahwa dalam dunia kekristenan, dalam dunia kelembagaan katakanlah itu ya. Dalam dunia organisasi ya, sudah biasa itu terjadi sikut menyikut walaupun enggak belak-belakan. Pecah-pecahan itu sudah biasa. Baru-baru melayani bersama, kemudian pecah. Bahkan dalam konteks lokal maupun dalam konteks sinode. Ya pecah. Itu sinode saya juga dulu ya. Saya pecah juga. Biasa itu. Gak usahlah kita menutup-nutupi. Itu kebenaran. Itu realita. Itulah apa adanya sesuatu. Gak bisa lagi dibilang kasih. Tapi sudah saling ingin terkemuka, soalnya ini roh Diotrephes ini, spiritnya ingin terkemuka. Saya juga dulu begitu juga. Ingin nomor 1 lah. Jangan ada orang di atas saya, biar saya ngatur semuanya. Makanya kami pecah juga, kami dulu 5. Masing-masing bikin sendiri. Karena kita nggak mau menjadi orang nomor 2 pun nggak mau. Mesti nomor 1. Nah ini dia, roh Diotrephes. Belakangan baru saya tahu, oh ini. Jadi beginilah dia kondisinya dia. Rasul Yohanes ingatkan, ayo mari kita saling mengasihi. Jangan saling sikut. Ya jangan saling dorong supaya aku yang nomor 1. Nah ini. Ya. Ada juga sih orang nggak mau dia nomor 1 begitu karena dia lihat lawannya terlalu kuat. Jadi atasannya dia itu terlalu tinggi, terlalu kuat. Ya udahlah saya di nomor 2-nya dari dia enggak apa-apa lah ya. Yang penting saya aman ya, uang, jabatan ada, aman lah hidup itu, melayani dan sebagainya. Nanti akan dibukakan oleh Tuhan ini semua. Di hari penghakiman tidak bisa lagi tertutup itu. Alkitab bilang tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Saya mengatakan sekarang terus terang. Karena nanti di Matius 7 ayat 21-23, Yesus akan terus terang di situ. Ngeri. Waktu Yesus terus terang itu di Matius 7 ayat 21-23, ketika dia terus terang dia bilang aku tidak mengenal kamu. Yang di situ tuh konteksnya yang membuat mujizat, banyak mujizat demi nama Tuhan, banyak mengusir setan demi nama Tuhan, menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Ini kalau dipikir-pikir ini pasti ini pembicara-pembicara keren ini. Ya. Itu Yesus terus terang. Kenapa? Karena kamu tidak mengikuti aturan. Lawlessness ya, ketiadaan hukum, tidak ikutin aturan kingdom. Jadi saya tidak mengatakan sesuatu karena benci begitu, enggak. Karena itu kenyataannya. Saya mengatakan apa adanya. Dan memang orang-orang yang Yesus juga udah peringat, Yesus pun dikucilkan oleh Sanhedrin dan bahkan dibunuh. Dan di malam terakhir itu, khususnya pasal 15, Yesus kasih tahu siapa yang mengucilkan saya. Dan dia bilang juga kepada, kalau mereka mengucilkan aku,
mereka juga akan mengucilkan kamu. Ya, Yesus kasih tahu supaya kamu jangan kaget lah, jangan heran lah. Rasul Yohanes juga bilang kalau kamu dikucilkan jangan heran. Bagaimana dikucilkannya di situ? Dibilang gini, dalam hukum Taurat mereka ada tertulis mereka membenci aku tanpa alasan, ya ingat ya. Dikucilkannya Yesus itu karena firman yang disampaikannya. Sama seperti Rasul Yohanes, dikucilkan di Pulau Patmos karena firman. Ya, begitu juga murid-murid Tuhan yang sejati itu pasti dikucilkan karena firman. Apa firmannya? Saya mau menutup dulu nih ya. Ini kayaknya nih 2 Yohanes harus disambung lagi besok barangkali ya, karena di sini masih ada mengenai penyesat ini. Kita akan bicara nanti, masih 2 Yohanes ya. Nah, sekarang mau saya tutup dulu dengan cerita begini. Mengapa murid-murid Tuhan yang sejati itu dikucilkan? Baik dalam konteks Rasul Yohanes ini ya, Yesus dikucilkan, dibunuh bahkan ketika memberitakan firman. Gereja mula-mula dikucilkan juga oleh Yudaisme. Rasul Yohanes juga dikucilkan oleh karena firman Tuhan di Pulau Patmos. Dalam setiap zaman dunia keagamaan itu sama aja. Ya, dunia kekristenan sudah jatuh mengenai dalam soal 3 ajaran itulah ya, udah jelas saya bicara tadi. Dikucilkannya karena apa? Karena firman. Maksudnya begini. Kalau saudara bicara firman Tuhan dalam dunia kekristenan yang fokus kepada kebutuhan manusia, saudara nggak akan ditolak. Saudara bicara karena Tuhan penuh mengasihi dan karenanya Ia memberkati engkau, bisnismu berhasil, keluargamu bagus, engkau tidak banyak masalah, badanmu sehat dan sebagainya semuanya. Bicarakanlah Injil itu, fokuskan kepada kebutuhan manusia. Engkau tidak akan ditolak. Malah mendapat sambutan. Jemaat itu amin katanya. Karena dia senang lah. Siapa yang nggak senang? Itu kabar baik dalam dunia kekristenan, tapi bukan dalam Alkitab. Alkitab itu, Injil itu fokusnya kepada kerajaan sorga. Ya. Kalau manusia bilang bertobatlah kamu, untuk apa? Bukan supaya kau diberkati. Itu bukan itu dulu. Memang kau akan diberkati, tapi bertobatlah supaya karena kerajaan sorga ini mau datang, ini sudah dekat. Ya. Kedatangan Yesus itu waktu Pilatus tanya, jadi engkau raja, kata Pilatus. Oh iya, karena itulah aku datang. Jadi tujuan utama Yesus datang itu dia mau menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Bukan soal urusan memberkati masalah keluargamu atau apamu semuanya, bisnis semua, bukan itu dulu. Tapi kalau memang kita dalam kerajaan sorga, dalam pengaturan kerajaan sorga, ya memang kita ada cukuplah makanan minuman. Karena firman Tuhan bilang cari dahulu kerajaan sorga, yang lainnya akan ditambahkan. Tapi tidak ada fokus kebutuhan manusia dulu, tidak gitu. Yesus datang itu ke dunia pertama-tama dia mau melakukan kehendak Bapa. Di dalam Taman Getsemani dia bilang, jangan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Nomor 1. Nomor 2, Yesus datang menegakkan kerajaannya di bumi. Barulah yang ketiga itu, Yohanes 10:10 itu, untuk manusia. Jadi dalam dunia kekristenan, Injil itu udah fokus kepada kebutuhan manusia. Entah namanya Injil kasih karunia, entah Injil apapun, pokoknya khotbah pun saya melihat, saudara lihat 10 menit, 15 menit dengar khotbah, udah ketahuan. Khotbah ini fokusnya kepada kebutuhan manusia. Dan itu pasti selalu mendapatkan sorak-sorai, ya amin, daripada dunia kekristenan. Tapi kalau saudara bicara fokus kepada salib Kristus, kepada kerajaan sorga, kepada kebutuhan Tuhan, kepada rencana Bapa, yang barangkali, karena di Filipi juga bilang, kepadamu enggak dikaruniai percaya saja, tapi untuk menderita juga bagi Kristus. Sebagaimana aku ditolak, kau juga akan ditolak, dan sebagainya. Kalau itu dibicarakan, nggak akan dapat amin. Hanya orang-orang pilihan nanti yang akan menerima itu. Injil yang terfokus kepada kingdom. Injil yang terfokus kepada kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Raja. Injil yang terfokus kepada kehendak Bapa. Injil yang terfokus kepada salib Kristus. Ya. Jadi, kita tutup dulu lah ya. Nanti kita sambung lagi nih 2 Yohanes. Pokoknya kita tutup begini. Kesimpulannya bahwa surat Yohanes ini, 2 Yohanes ya, ditujukan, ingat konteksnya. Ya. Ingat. Kenapa dikatakan saling mengasihi juga ingat. Ya. Kenapa itu penatuan ini bisa ditolak. Dia ingat juga bahwa kondisinya gereja sudah jatuh. Dunia keagamaan pada zaman itu dari kuasa Jebel, Roy Jebel, ajaran Jebel itu, Bileam dan Nikolaus. Begitu juga dalam dunia kekristenan ya, sama. Oke lah, besok kita sambung lah ya. Haleluya.
Amin.